Amang Inang, kita akan masuk dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita lihat buku acara kita masing-masing. Kami pendeta, Bible Pro, dan seluruh Sintua HKBP Kirap Remaja mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita saat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita masing-masing untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku WJ nomor 99 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya.
Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 98 ayat 1 dan ayat 2. Peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 hingga 24. Demikian bunyinya: marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 174 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi
di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke sorga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang berputus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke sorga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama berada di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada sekitar terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah pelayan di gereja-Mu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari sorga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari sorga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara, dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke sorga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami,
di dalam Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anakmu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku WD nomor 458 ayat 1. Epistel pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian bunyinya: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman memang berangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia berangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 541 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persetubuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amang Inang, mari kita dengarkan pujian dari Glory Voice. Masa gelap dibuat
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 522 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, tertulis dalam Injil Markus pasal 16 yang dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita memasuki hari yang sangat luar biasa, yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Setiap tahun kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai, yang kita imani sebagai anak Allah Bapa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan nanti akan datang untuk kedua kalinya pada waktunya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, di dalam nats ini, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia terlebih dahulu memberikan tugas perintah kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sampai dengan saat ini. Apakah tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini? Yaitu untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Artinya apa? Kitalah yang dipakai oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya lah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan siapakah Yesus itu, apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilakukan oleh dia sebelum dia terangkat ke surga. Memberitakan Injil itu sekaligus memberitakan kabar sukacita, kabar kebaikan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia.
Dia menyembuhkan, Dia meneguhkan, Dia menghibur, Dia menyemangati, Dia memberkati, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi tugas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia. Inilah yang kita beritakan, inilah yang harus kita laksanakan kepada semua makhluk. Kenapa dikatakan kepada semua makhluk? Karena di Ibrani 11 ayat 1 ayat 2 yang kita baca tadi di dalam epistel dikatakan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi alam semesta ini juga harus diberitakan kabar sukacita. Bagaimana caranya? Yaitu melalui sikap kita untuk melestarikan, untuk menjaga, untuk memelihara, tidak mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan. Karena bumi di mana kita umat manusia berada, di mana kita umat manusia beraktivitas, kita bertanggung jawab untuk memelihara, kita bertanggung jawab untuk merawat, kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Inilah yang harus kita lakukan, amanat Tuhan Yesus yang merupakan perintah untuk kita semua. Dan mewartakan kabar sukacita kepada segala makhluk dan juga kepada kebaikan Tuhan Yesus Kristus itu menjadi sekali lagi tadi menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita, karena kitalah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitahukan kepada seluruh dunia ini bahwa Tuhan itu, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita. Di ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi orang yang menerima berita sukacita yang diberitakan oleh murid-muridnya, yang diberitakan oleh bapak-bapak gereja, yang diberitakan oleh para misionaris, yang diberitakan oleh para penginjil hingga saat ini, yang diberitakan oleh umat Kristen, itu orang yang percaya sekaligus dibaptis. Dibaptis dalam arti dia masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Itu sebabnya kita, gereja kita sampai saat ini melaksanakan sakramen baptisan kudus, karena itu adalah perintah agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk dilaksanakan oleh gereja, untuk dilaksanakan oleh orang percaya di seluruh dunia ini. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini berarti apa? Ini berarti kalau ada orang yang menolak kita, kalau ada orang yang tidak peduli kepada apa yang kita beritakan, bukan urusan kita untuk menghukum itu, tapi urusan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu kecil hati, karena Tuhan sendirilah yang bertindak. Tugas kita sekarang, tanggung jawab kita sekarang adalah bagaimana kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu. Dan disinilah kemahakuasaan Tuhan itu bekerja. Di ayat 17 dan ayat 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Apa yang diberitakan oleh Injil Markus ini memang benar-benar terjadi. Kalau kita membaca sejarah, kalau kita membaca bagaimana perjalanan murid-murid Yesus, pada awal mulanya mereka pergi memberitakan Injil itu ke seluruh dunia. Banyak cobaan, banyak tantangan yang mereka hadapi, banyak. Tetapi justru disitulah rahasia kuasa Tuhan menyertai mereka. Ular mereka campakkan, mereka tidak takut. Bahkan racun sekalipun tidak mempan untuk membunuh mereka. Dan saya baca di dalam sejarah perjalanan Nommensen, ketika dia datang ke Tanah Batak, dan puji Tuhanlah, untunglah datang Nommensen ke Tanah Batak, sehingga kita sekarang menjadi orang-orang percaya. Ketika itu ada orang yang menaruh racun ke makanannya.
Kemudian tiba-tiba setelah makanan ini diberikan ke Sinomenset, datang anjingnya tiba-tiba. Anjingnya itu yang memakan makanan itu, dan anjingnya itu langsung mati. Dia terluput dari maut. Itulah salah satu contoh. Ini konkret, ya. Ini konkret. Dan oleh karena itu kita harus mempercayai kebenaran firman di dalam Injil Markus ini. Memang itu benar-benar terjadi. Tidak akan diapa-apakan karena Tuhan yang menjaga. Nah, kepada kita saat ini, ya mungkin dalam hal yang berbeda, sifat-sifatnya yang harus kita lawan, kita harus bisa mengalahkan itu. Mungkin sifat-sifat ular, sifat-sifat setan, dan yang lain-lain harus kita kalahkan. Ada orang sekarang ini bahasa Bataknya mangulogi, ya. Dia itu manusia, tetapi sifatnya mangulogi. Sepertinya enak-enak di hadapan kita. Padahal tiba-tiba kalau kita lengah, langsung kita dipatok, langsung kita dihantam. Ini harus kita lawan. Dan masih banyak lagi sifat-sifat yang jahat yang harus kita kalahkan. Mungkin ada orang yang mencoba meracun kita, ya kan? Meracun dalam arti dengan kata-kata, membusukkan dan yang lain-lain. Ini juga tidak akan bisa menghalangi kita. Ini harus kita kalahkan. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri masing-masing kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, setelah dia memperlengkapi murid-muridnya, setelah Yesus memberikan tugas dan tanggung jawab yang harus mereka laksanakan, di ayat 19, kemudian sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, sini juga membuktikan bahwa Yesus itu memang betul-betul terangkat. Jadi bukan omong kosong. Sudah diberitakan oleh Injil Markus, sudah beribu tahun, ya, Injil ini setelah ditulis. Nah, ini yang kita aminkan, Yesus itu naik ke surga. Dia menang, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia kembali ke kemuliaannya semula. Tetapi sekalipun Yesus sudah terangkat ke surga, bukan berarti dia membiarkan dalam bahasa Batak pasok pohon murid-muridnya hanya mereka sendiri memberitakan Injil. Tidak, dia tetap bekerja untuk menguatkan. Itulah yang diberitakan di ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Turut bekerja, itulah rahasia ilahi yang sangat luar biasa. Dengan kuasa Roh Kudus, kalau kita melakukan tugas dan tanggung jawab itu, ada Tuhan yang bekerja, yang meneguhkan firman itu dan membuat firman itu bertumbuh. Makanya dikatakan di kitab Yesaya, firman yang sudah keluar, yang sudah diberitakan, yang sudah difirmankan itu tidak serta-merta kembali kepada Tuhan, tidak, tetapi dia tidak akan kembali sebelum dia bertumbuh di dalam diri manusia itu. Termasuklah kita yang mengikuti ibadah online ini. Bukan berarti kalau kalian kalau saya tidak bisa melihat kalian, kita tidak bisa bersalaman, kemudian kalian mengatakan, ini firman ini nggak perlu, katanya. Itu tetap perlu. Melalui online ini Tuhan memakai firman-Nya itu selalu tetap hidup di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ini sebagai buah dari perintah Tuhan Yesus Kristus melalui para hamba-hambanya yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus itu, sehingga kita menjadi percaya. Kita juga mempunyai tugas di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak perlu jauh-jauh, ya. Tidak perlu kalian memikirkan, nanti bagaimana saya ke Pulau Enggano, bagaimana saya ke Mentawai, bagaimana saya ke pedalaman Papua, bagaimana saya ke pedalaman Tapanuli untuk memberitakan Injil. Gak usahlah saya. Bukan. Tugas memberitakan Injil itu bukan hanya tugas para pendeta, Bibelfro, guru huria, diakones, sintua, evangelis, tetapi tugas masing-masing yang sudah menerima baptisan, yang sudah masuk ke dalam kerajaan, menjadi anggota kerajaan Allah. Nah, tugas ini memberitakan Injil Kristus itu bisa kita jalankan di dalam keluarga kita masing-masing.
Nah, bagaimana caranya kita menjalankan, memberitakan Injil Kristus di rumah kita masing-masing? Berdoa bersama. Jadi kalian Amanginang yang menonton, yang membuka ibadah ini sekarang sekalipun online, berbahagialah kalian, karena kalian sudah diingatkan untuk ikut serta memberitakan Injil itu di rumah tangga kalian. Tetapi jangan lupa, ya, ingatkan jugalah keluargamu, ingatkan jugalah teman segereja. Siapa tahu mereka sekarang tidak membuka online ini. Teleponlah dia, SMS-lah dia, tanyakan dia, Eda, Lae, kalian sudah bergereja belum? Kalau ditanya belum, udahlah sekarang buka. Itu firman Tuhan, beribadahlah, beritakanlah Injil itu di rumahmu. Itu kita katakan, ya. Kalau ada keluarga kita, bisa saja ini kita share kepada mereka, supaya mereka juga ikut mendengarkan firman Tuhan ini yang sangat luar biasa. Tugas kita itu, Aman, sekali lagi ya, berbahagialah Amanginang yang menonton ibadah online ini, yang menonton video ini, mendengarkan firman Tuhan ini, sekaligus disadarkan tugasmu, ama, ina, anak-anak kami sebelumnya, memberitakan ini di rumah kita masing-masing, bertumbuh firman Tuhan ini, dan kita mensyukuri, ya. Jadi jangan hanya bersumut-sumut. Bisa saja kita katakan, ya untunglah ada corona ini. Di sisi positifnya, ya, apa sisi positifnya? Kita bisa di rumah, kita bisa di rumah. Coba tidak ada corona ini, mungkin kita akan bikin alasan, tidak sempat ke arisan lah, kemudian ada tiba-tiba keluarga yang meninggal lah, entah kita tukang-tukang itu atau apalah, tiba-tiba memohoni lah, ya kan? Sekarang ini kan macam-macam alasan. Ada orang memohoni malam-malam, ya kan? Adalah keluarganya dibaptis, hari Minggunya dibaptis, sekarang pergi ke tempat keluarganya, macam-macam dengan alasan supaya jangan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sekarang Tuhan memaksa kita melalui virus corona ini, kamu di rumah dulu, diam dulu di rumah, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anakmu, buka itu firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan itu. Jangan hanya pajangkan Alkitabmu itu di lemari, jangan hanya letakkan Alkitabmu itu di bawah meja yang ada di rumahmu itu, tetapi buka, dengarkan firman Tuhan, beritakan Injil keselamatan itu ke tengah-tengah keluarga kita. Sekali lagi, berbahagialah kamu yang menonton ini, dan SMS-lah, tanyalah temanmu, apakah mereka bergereja atau tidak, karena nanti suatu saat Tuhan akan bertanya kepada kita. Kalian jemaat HKBP Kirap Remaja, saya ingat waktu itu tahun 2020 ada wabah virus corona, kalian di rumah, sehingga ibadah kalian secara online kalian laksanakan. Saya bertanya sama kalian, kalian ikuti terus atau tidak? Apa jawaban kalian? Ya Tuhan, tapi kadang-kadang. Tanya Tuhan itu, kenapa kadang-kadang? Ya malas Tuhan. Kenapa malas? Setelah kita bingung kan menjawabnya, kenapa malas? Kalau tiba-tiba datang Tuhan itu sekarang bertanya kepada kita, kenapa kau malas mendengarkan firman Tuhan? Kita nggak tahu menjawab. Kenapa? Karena memang kita ini selama ini kan sudah asik, hanya membuka handphone, menonton inilah, mendengarkan inilah. Apalagi sekarang mungkin ada sinetron. Saya dengar-dengar ada sinetron dari apa nih? Dari Korea ya, ya kan? Jangan-jangan sekarang ibu hanya menonton itu, nunggu itu. Dan sinetron dari Korea itu kan, kalau diganggu mata, bikin dulu makan manis, kalau dulu, askin ya banyak kan? Atau nonton film India, ya kan? Apalagi nonton film India ini, waduh, memang film India ini sangat enak. Oh, kau cintaku, jangan tinggalkan aku, kan gitu. Oh raja, kan begitu. Jadi kalau menonton itu kita bisa berjam-jam mendengarkan firman Tuhan. Kenapa sih? Dan masih ada mungkin alasan dari kita. Siapa tahu Amanginang dalam hatimu sekarang, apa kencangku macam kita nyaman tahu menontonlah hebat kau bertobatlah, ya kan? Bertobat ini baru berapa menit, tidak ada 1 jam, tidak ada 1 jam. Bertobatlah. Kita menonton televisi bisa berjam-jam. Masa nggak bisa kita memberikan waktu sedikit pun untuk memberitakan kabar sukacita itu di rumah tangga kita, di keluarga kita, karena ini tanggung jawab kita, Jadi nanti kalau Tuhan nanti bertanya kepada kami, kepada saya pendeta, dan juga kepada pendeta Pala, kepada Biber Pro, kepada Sintua, apa tugasmu ketika pandemi COVID-19? Oh, kami Tuhan
khotbah itu tidak terekam, ulang lagi berkhotbah. Bisa. Kemudian berdoa, ada doa Tuhan dipotong di tengah jalan. Sudah asik berdoa, datang kameramen kami, Naposomu, bilang, aman stop dulu katanya kan. Harus saya stop, tadi harus kami lakukan, itu nanti jawaban saya. Datang Tuhan itu, bagus. Kan gitu. Jadi katakan Tuhan itu bagus. Nah itulah makna kenaikan Tuhan Yesus itu. Jangan kalian pikir ya, jangan kalian pikir naik Tuhan Yesus itu, kemudian Yesus itu tidak tahu. Oh tahu dia, ya kan? Seperti anak-anak, misalnya mau pergi orang tuanya arisan, nanti kamu inang cuci piringnya, nanti kamu menyapu ini, beres mak, siap mak, kan itu. Kemudian pergilah mamanya, pergilah bapaknya seharian. Apa kerjanya di rumah? Tidur, ya kan? Megang handphone. Kemudian datanglah mamanya, pura-pura handphone lah, pura-pura repot, ya kan? Pura-pura murni. Dan yang lucunya, kalau ditanya, kenapa nggak kamu cuci piring? Itulah capek kali aku, begini begono. Oh datang orang tua, sini kau. Itu bukan alasan, langsung dipol, ya kan? Demikian juga Tuhan itu, nggak ada alasan bagi kita, nggak ada kuota. Kau bilang kan, datang Tuhan Yesus, apa itu kuota? Kata Tuhan Yesus kan, nggak ngerti aku kuotamu itu. Yang penting kau kasih kesehatan, ku kasih mata melihat, ku kasih mulut berbicara, ku kasih tangan untuk bisa bergerak. Di mana itu? Kau pakai nggak? Lalu nanti bilang Tuhan apa? Apa jawaban kita? Masih ku kasih kau duit sedikit, sekalipun tidak sebanyak sebelum virus corona katanya kan? Apa jawaban kita? Jadi di sinilah mengingat tugas kita untuk memberitakan itu di tengah-tengah keluarga kita, di tempat kita bekerja. Siapapun kita, siapapun kamu aman, dimanapun kamu bekerja. Ya, apa kamu swasta, di kantor, di lapangan, atau apapun, kamu harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya tempat dia bekerja, itulah tanda-tandanya dia sudah menghidupi nilai-nilai Injil itu. Dan itulah bentuk-bentuk konkret dari memberitakan Injil. Jadi, itulah makna terakhir ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Harus kelihatan nilai-nilai Injil itu dalam kehidupan kita. Dimanapun kita beraktivitas, sekalipun masih di rumah kita sekarang, yang mungkin hanya beberapa waktu lagi kita masih di rumah, kita doakanlah supaya ini COVID ini cepat berlalu. Kita nanti terus menunjukkan, memperlihatkan nilai-nilai kekristenan itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami melalui firman ini memberitakan Injil keselamatan. Karena itulah perintah-Mu ya Tuhan Yesus sebelum Engkau terangkat ke surga. Kuatkan kami melakukan itu dengan Roh Kudus supaya kami bersemangat memberitakan Injil itu. Tidak perlu harus jauh-jauh kami pergi untuk memberitakan Injil itu. Di rumah kami pun, di lingkungan kami pun, di tempat kami bekerja pun, kami bisa memberitakan Injil keselamatan itu kepada anggota keluarga, kepada saudara-saudara kami, atau kepada teman-teman sekerja kami, atau dimanapun, supaya Injil keselamatan itu tersebar ke seluruh dunia ini, bahkan ke segala makhluk. Sertai kami, kuatkan kami Tuhan. Jemaat-Mu, ingatkan supaya mereka jangan malas beribadah, jangan banyak alasan, tetapi inilah kesempatan yang sangat luar biasa. Sekalipun kami menderita karena COVID ini, tetapi kami pakailah penderitaan ini untuk hal-hal yang baik, khususnya mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku WD nomor 669 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus Tuhan.
masing-masing. Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sungguh menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu,
supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pimpinan negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari gereja, para pelayan, pendeta Bible Pro, semua sintua mengucapkan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetap semangat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Horas.